Tapi kita lanjutkan lebih dahulu untuk masuk ke presentasi yang berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Puji Priyono, SE, SH, MAK, AK. Beliau menyelesaikan pendidikannya di D3 STAN, S1 Akuntansi Unpad, S2 Akuntansi Unpad, dan S3 Ilmu Akuntansi Unpad. Sekarang beliau masih mahasiswa, mungkin belum menyelesaikan disertasinya. Beliau sudah berpengalaman di kantor pajak di berbagai jabatan, saya perhatikan di sini. Yang terakhir sebagai fungsional penyuluh pajak ahli muda kantor wilayah DJP Banten. Bapak Agus Puji Priyono akan membawakan topik aspek perpajakan untuk UMKM pada kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akan mendengar bagaimana administrasi perpajakan untuk UMKM itu mulai dari pendaftaran, pelaporan, penyetoran, dan lain sebagainya. Kepada Bapak Agus Puji Priyono, layar dan mic kami sampaikan. Mohon maaf Pak Agus, kita berikan waktu 30 menit. Saya lihat bahan presentasi Bapak memang sangat luas di sini. Kalau bisa disingkat, supaya kita lebih banyak waktu untuk diskusi barangkali ya Pak Agus ya. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Torang, Bu Wulan sudah mengawali diskusi kita pagi menjelang siang hari ini. Saya akan melengkapi terkait dengan isu perpajakan untuk Bapak Ibu pelaku usaha UMKM begitu ya. Izin share screen Bapak Ibu. Sekarang 10.40 saya akan selesaikan dalam waktu 11.10 kurang lebih Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita diskusikan perpajakan UMKM di Indonesia pasca Undang-Undang HPP. Nanti akan banyak informasi yang Bapak Ibu peroleh dan benefit tentunya yang sudah disiapkan oleh pemerintah di tahun 2022 ini. Suara saya terdengar dengan jelas Pak Torang? Pak Agus, silakan. Oke. Pak Agus. Mohon izin mencoret-coret di layar monitor Bapak Ibu ya, seperti biasa memudahkan saya untuk stressing point-nya ada di mana. Outline-nya ada 3. Yang pertama adalah kebijakan umum, kemudian pelaksanaannya terkait dengan Undang-Undang HPP, kebijakan seperti apa, kemudian nanti kita tutup dengan kebijakan teknis bagaimana Bapak Ibu menyetor dan melapor. Karena kata kunci Bapak Ibu melaksanakan kewajiban pajak itu adalah menyetor dan melapor. Tentunya sebelumnya sudah mendaftar menjadi wajib pajak. Tes, halo. Mohon izin Bapak Ibu. Bagus. Sepertinya freeze Pak, mohon izin Pak di laptop saya. Saya matikan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya UMKM ini penggerak ekonomi bangsa terbesar ya Bapak Ibu ya. Hampir 60%, luar biasa. Bapak Ibu yang di UMKM sudah menggerakkan roda perekonomian di Indonesia hingga 60%. Itu bukti Bapak Ibu sudah banyak berperan pada dunia bisnis atau perekonomian Indonesia. Nah, ini adalah postur APBN 2021 yang sudah kita lewati Bapak Ibu. Capaian luar biasa dari masyarakat Indonesia beserta doa Bapak Ibu sekalian. 12 tahun Bapak Ibu penerimaan negara tidak pernah tercapai. Tahun ini 2021 yang baru saja berlalu itu pencapaian hingga 104% Bapak Ibu untuk penerimaan pajak pusat. Cukai juga melampaui target hingga 100% lebih, PNBP juga sama. Ini yang bergotong royong, sukarela ya Bapak Ibu ya, sukarela menyumbangkan hasil jerih payah bisnis Bapak Ibu untuk penerimaan negara dan dikembalikan tentunya sebagai belanja negara, salah satunya adalah pemulihan ekonomi nasional untuk
mengantisipasi dampak dari COVID-19. Ini adalah responnya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pelaku usaha sudah menikmati. Salah satunya adalah dari tahun 2020 bulan Maret, tepatnya adalah April 2020, hingga Bapak Ibu bisa menikmati akhir tahun 2021 PPh terutang terkait dengan bisnis Bapak Ibu yang UMKM, terutama yang PP 23, 0,5% itu PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Itu Bapak Ibu sudah menikmati, tinggal melaporkan saja berapa nilainya yang Bapak Ibu nikmati kepada negara agar itu bisa termonitor. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, jadi ini salah satu bentuk Bapak Ibu memberikan pertanggungjawaban juga, gitu ya, karena sudah menikmati uang negara, karena itu adalah PPh-nya ditanggung pemerintah, Bapak Ibu. Berarti bukannya tidak dibayar ke kas negara, cuma melalui dari APBN ke APBN. Nah, ini tahun 2022 sedang dilakukan evaluasi kembali apakah 2022 ini akan dilanjutkan program ini. Yang sudah keluar tahun 2022 adalah insentif untuk penanganan atau barang-barang yang terkait dengan penanganan COVID-19. Contohnya adalah obat-obatan, kemudian honor tambahan atau tunjangan tambahan untuk para medis. Itu yang sudah keluar hingga Juni 2022. Nanti silakan ditunggu Bapak Ibu apakah ini program berlanjut hingga Juni 2022 atau pemerintah menyatakan ini dicukupkan. Nanti silakan ditunggu informasi lebih lanjut. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, setiap nanti Bapak Ibu ada informasi terkait dengan masalah insentif ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk lapor realisasi. Karena kalau Bapak Ibu tidak lapor realisasi, maka dianggap Bapak Ibu tidak memanfaatkan insentif yang sudah disediakan oleh pemerintah. Itu ya Bapak Ibu mohon diingat, karena lapornya pun juga elektronik. Tidak Bapak Ibu lapor secara manual, gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan lapor ke laman pajak.go.id, itu bisa Bapak Ibu laporkan. Jadi sangat mudah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tadi sudah disinggung terkait dengan PP nomor 7 tahun 2021, ini adalah batasan usaha mikro kecil menengah versi UMKM, dalam hal ini adalah Kementerian UMKM gitu ya. Omsetnya untuk mikro 2 miliar, di atas 2 hingga 15 tadi kecil. Nah, bagaimana dengan pajak begitu ya? Nah, pajak ini punya batasan tersendiri Bapak Ibu. Tadi sudah sering disampaikan, batasannya adalah untuk usaha mikro kecil itu omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Di atas 4,8 miliar hingga 50 miliar, ini sama Bapak Ibu, 50 miliarnya, itu disebutnya adalah usaha menengah untuk di sektor perpajakan. Baik, saya masuk sesi 2. Kebijakan pelaksanaannya seperti apa. Bapak Ibu masih ingat Undang-Undang Cika? Bapak Ibu diberikan satu peluang baru. Bikin PT, tapi bisa perorangan. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Ini terobosan yang menurut saya luar biasa Bapak Ibu. Bikin PT, Bapak Ibu, berbadan hukum, perorangan. Dimiliki oleh satu orang saja, dan Bapak Ibu tidak perlu ke notaris. Cukup bikin pernyataan, pendirian, submit secara elektronik, jadi Bapak Ibu badan hukumnya. Nah, bagaimana dengan pajak Pak Agus? Apakah ini direspon menjadi badan atau menjadi orang pribadi? Gitu ya, nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian ini disambung dengan Undang HPP terkait dengan dukungan kepada Bapak Ibu UMKM yang statusnya UMKM-nya adalah orang pribadi, Bapak Ibu, orang pribadi yang memiliki kewajiban PP 23. Tapi hanya orang pribadi Bapak Ibu. Diberikan satu insentif yang luar biasa, nanti Bapak Ibu silahkan simak informasinya. Ini saya sekilas saja, kewajiban pajak penghasilan itu adalah setahun sekali, seperti Bapak Ibu membayar PBB, seperti Bapak Ibu membayar pajak kendaraan bermotor, begitu ya. Tetapi yang seharusnya semua pajak itu dibayar di akhir tahun, Bapak Ibu, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, yang orang pribadi kami tunggu, batas maksimal Bapak Ibu ya, lapor 31 Maret untuk orang pribadi, untuk badan paling lambat adalah 30 April. Untuk lapor apa Pak Agus? SPT tahunan Bapak Ibu. Meskipun nihil kami terima Pak. Gitu ya. Kenapa Pak Agus diterima?
Karena pada prinsipnya Bapak Ibu sudah juga membayar pajak di tahun berjalan. Lewat siapa? Bisa Bapak Ibu setor sendiri, atau Bapak Ibu dipotong oleh pihak lain. Itu artinya Bapak Ibu sudah melakukan kewajiban pajak, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi tiap bulan di tahun berjalan Bapak Ibu sudah setor sendiri, sudah dipotong oleh lawan transaksi, itu kategorinya membayar pajak. Nah, lalu korelasinya apa Pak Agus dengan SPT tahunan? Tinggal Bapak Ibu laporkan di SPT tahunan, kalau memang itu ada PPh-nya yang sifatnya tidak final waktu dipotong, kebetulan Bapak Ibu setor sendiri, itu PPh-nya PPh pasal 4 ayat 2 final gitu ya, karena PP 23 tadi. Ini bentuk dukungan pemerintah mempermudah Bapak Ibu. Tapi hati-hati Bapak Ibu yang kemungkinan statusnya UMKM tapi dapat bukti potong pasal 23 misalkan Pak, atau bukti potong pasal 22. Nah, ini hati-hati. Karena kalau sampai ini punya bukti potong seperti ini, artinya Bapak Ibu menjadi bayar pajak double dan harus nanti mengajukan pengembalian pajak. Gitu ya. Karena PPh-nya sudah final, harusnya di akhir tahun itu nihil. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ternyata Bapak Ibu juga punya kewajiban memotong pajak pihak lain. Kalau tadi dipotong, sekarang Bapak Ibu harus memotong. Gitu ya. Kalau di Bapak Ibu pasif, kalau berarti Bapak Ibu aktif. Motong apa saja Pak Agus? Gaji karyawan, Bapak Ibu mungkin sewa, ruko misalkan seperti itu, Bapak Ibu menggunakan jasa, motong pasal 23, tapi Bapak Ibu tugasnya hanya memotong, menyetor, dan melapor sesuai dengan pengeluaran Bapak Ibu lakukan. Nah, selanjutnya, apa saja sih Pak Agus sebetulnya kalau begitu kewajiban pajak dari UMKM? Bapak Ibu tolong perhatikan di sini, untuk kewajiban PPh pemotongan pemungutan, itu tidak semua yang statusnya orang pribadi punya kewajiban Bapak Ibu. Hanya badan yang statusnya punya kewajiban terkait dengan kewajiban memotong PPh 23 atas jasa, sewa kendaraan, itu hanya badan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang orang pribadi pada saat mengeluarkan biaya tadi, keluarkan saja uangnya, tidak perlu ada pemotongan. Nah, untuk yang kategorinya sewa tanah bangunan, Bapak Ibu baru melakukan pemotongan pajak di sini. Tapi pada prinsipnya untuk orang pribadi sangat jarang punya kewajiban memotong PPh pihak lain, kecuali untuk pasal 21. Karena Bapak Ibu adalah pemberi kerja, gitu ya. Lalu yang statusnya PKP berarti harus punya kewajiban untuk memungut PPN. Itu pajaknya orang lain Pak Agus ya? Iya, Bapak Ibu. Bukan pajaknya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Termasuk PPN, itu Bapak Ibu pungut dari konsumen. Nah, yang Bapak Ibu bayar terkait dengan transaksi bisnis Bapak Ibu diberikan dua opsi. Yang pertama, Bapak Ibu boleh pakai yang otomatis, yaitu dikenakan PPh final. Ini Bapak Ibu, PP 23, tarifnya paling rendah, 0,5% Bapak Ibu, atau Bapak Ibu menggunakan ketentuan umum. Ini pemerintah membuka diri, Bapak Ibu silakan dipilih. Mana yang menurut Bapak Ibu paling menguntungkan. Nah, untuk yang tadi PT perseorangan, Bapak Ibu, memang ketentuan di Undang-Undang Pajak, badan itu sekumpulan orang, Pak. Kalimatnya sekumpulan. Nah, tetapi karena di Undang-Undang Cika itu sudah diakomodir, PT perorangan itu bisa hanya satu orang, maka nanti kami dari kantor pusat DJP akan mengeluarkan surat edaran menegaskan bahwasanya PT perorangan itu adalah statusnya badan. Meskipun di sini harusnya sekumpulan orang. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini satu terobosan, terutama DJP juga mengakomodir PT perorangan menjadi badan Bapak Ibu. Kenapa itu sangat penting? Karena nanti akan berdampak kepada status Bapak Ibu UMKM. Yang tadi disampaikan kalau statusnya badan PT hanya 3 tahun, selain PT 4 tahun, orang pribadi bisa sampai 7 tahun. Untuk status Bapak Ibu mau menggunakan PP 23. Ini sekilas informasi saja Bapak Ibu, karena cukup padat, tetapi pada saat Bapak Ibu punya kewajiban memotong pasal 21, saya hanya berpesan Bapak Ibu tolong bedakan mana yang statusnya pegawai tetap atau yang bukan pegawai. Kalau pegawai tetap ada PTKP, berarti Bapak Ibu harus pertimbangkan PTKP-nya. Sebulan adalah 4.500.000. Di bawah itu Bapak Ibu nggak perlu potong kalau misalkan ada karyawan pegawai yang statusnya tetap atau tidak tetap.
Bapak Ibu sekalian. Yang bukan pegawai baru tidak ada PTKP-nya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu potong pajaknya, tapi jangan lupa diberikan diskon 50% tarif PPh-nya. Itu Bapak Ibu terkait dengan kewajiban pemotongan pemungutan selain 21. Nah, ini cukup banyak Pak. Kami tidak sampaikan secara detail, tapi kami berikan mapping-nya. Intinya adalah Bapak Ibu tolong perhatikan mana yang kategorinya sewa, mana yang kategorinya jasa, dan mana yang kategorinya barang. Dan sekali lagi, yang ditunjuk untuk memotong pajak adalah badan. Orang pribadi pada umumnya tidak ada kewajiban untuk memotong PPh Potput, kecuali ada penunjukan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi saya berikan informasi yang mudah-mudah dulu Pak. Tadi PPh Potput 21 sudah, sekarang PPN. PPN ini isunya adalah di Undang-Undang HPP. Pak Agus, kok sekarang banyak yang barangnya itu terutang PPN ya? Karena dikeluarkan dari pengecualian yang terutang PPN. Betul Bapak Ibu, tapi nanti kan akan diberikan fasilitas. Jadi Bapak Ibu dikeluarkan dari keranjang yang dikecualikan dari PPN, tapi nanti akan dimasukkan ke dalam keranjang fasilitas PPN. Pak Agus, tujuannya apa sih dipindah-pindah? Tujuannya agar termonitor Bapak Ibu, terdata. Karena dengan adanya fasilitas PPN, berarti nanti barang itu, barang kena pajak, akan masuk dalam laporan yang dipertanggungjawabkan di SPT masa PPN, tetapi PPN-nya 0, Bapak Ibu. Itu isunya Bapak Ibu. Jadi tujuannya biar masuk ke database siapa konsumen-konsumen yang mengkonsumsi terkait dengan masalah fasilitas PPN ini tadi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa tarifnya mulai 1 April 2022 akan naik menjadi 11%. Jadi Bapak Ibu apabila ada yang ingin mengkonsumsi atau membeli barang-barang produksi untuk bisnis, silakan sebelum 1 April itu bisa menghemat 1% karena sekarang terkena PPN masih 10%. Ini informasi yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya, sampai dengan Maret 2022. Nah, sekarang untuk PPN yang terbaru, ada informasi yang nanti Bapak Ibu perlu ikuti. Pak Agus, saya ini harus PKP, meskipun di bawah 4,8 miliar omset saya. Kan batasan PKP itu 4,8 miliar yang wajib Bapak Ibu. Di atas ini wajib PKP. Bisa nggak Pak Agus, saya pengen PKP, tapi PPN-nya jangan 10% lah. Nah, ini nanti akan diakomodir Bapak Ibu. Namanya PPN final, yaitu yang masuk dalam kategori peredaran usaha yang tidak melebihi jumlah tertentu. Nah, jumlah tertentu ini sedang dilakukan kajian di Peraturan Menteri Keuangan, apakah PP 23 ini, Bapak Ibu yang sekarang ini UMK, bisa kalau nanti ada barangnya terutang PPN, mungut PPN ke konsumen jangan 10%, tapi hanya sekian persen saja Bapak Ibu. Luar biasa ya Pak, Bu. Artinya harga lebih murah Bapak Ibu sekalian. Padahal memang Bapak Ibu pengen ada kewajiban untuk mungut PPN misalkan, karena Bapak Ibu rekanan pemerintah atau rekanan BUMN itu kan kadang-kadang diwajibkan. Itu Bapak Ibu, waktu saya tinggal kurang lebih 10 menit, jadi saya tutup dengan nanti materi khusus terkait dengan bisnis Bapak Ibu. Kewajiban pajak itu Bapak Ibu pada prinsipnya adalah berlaku 4M Pak, gitu ya. 4M ini adalah mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan Bapak Ibu sekalian. Saya pikir Bapak Ibu untuk mendaftar, pasti Bapak Ibu sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis, punya NPWP. Gitu ya. Yang perlu kami ingatkan adalah Bapak Ibu yang statusnya wajib pajak UMK atau PP 23, jangan lupa untuk mendaftarkan diri di setiap Bapak Ibu memiliki kegiatan usaha, gitu ya. Jadi dimanapun Bapak Ibu melakukan kegiatan usaha itu wajib memiliki NPWP, cabang dan seterusnya. Itu yang Bapak Ibu harus pahami karena nanti terkait dengan masalah penyetoran pajak, begitu ya. Beda dengan yang nanti Bapak Ibu pajaknya pajak umum, itu sebetulnya pengenaan pajak terkait dengan transaksi bisnis ada di kantor pusat. Itu Bapak Ibu terkait dengan NPWP,
Jadi setiap bisnis toko Bapak Ibu wajib punya NPWP meskipun statusnya adalah cabang. Dan penyetoran pajaknya dilakukan sesuai dengan lokasinya. Nah, sekarang cara menghitung Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk cara menghitung dari awal Bapak Ibu harus mempertimbangkan mau bikin usaha itu badan bentuknya atau perorangan. Pak Agus, kenapa itu penting? Penting Bapak Ibu, karena di sini punya dampak kepada tarif pajak yang berbeda. Itu satu Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau statusnya Bapak Ibu ada perorangan di Undang-Undang HPP, tadi ada dukungan dari pemerintah yang dikenakan pajak itu Bapak Ibu yang omsetnya di atas 500 juta setahun. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi sangat penting Bapak Ibu memilih jenis usahanya. Dan nanti ada dampaknya juga terkait dengan Bapak Ibu yang statusnya badan, kemudian tarifnya masih pengen yang UMKM, Bapak Ibu kan punya hak cuman sampai belajarnya itu 3 tahun kan gitu Bapak Ibu. Itu juga sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, karena di sini Bapak Ibu statusnya adalah UMK, nanti akan saya perdalam terkait dengan yang Bapak Ibu terkait dengan UMK. Bapak Ibu, aspek pajak untuk yang tadi disampaikan oleh Bu Ulan gitu ya. Bahwasanya untuk badan Bapak Ibu harus pembukuan. Mau Bapak Ibu nanti tarifnya adalah UMKM, bayar pajaknya 0,5%, tetap harus ada pembukuan. Cuman basis perhitungan pajaknya bukan dari laba tapi dari omset kalau UMKM. Gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk yang perorangan ini masih dimungkinkan pencatatan. Pencatatan itu berarti Bapak Ibu tidak perlu bikin laporan laba rugi. Tetapi Bapak Ibu ada batasannya. Omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Itu boleh pencatatan. Itu ya Bapak Ibu beberapa sekilas informasi pilihan-pilihan bisnis Bapak Ibu. Jadi sangat penting. Nah, saya masuk ke detail lebih khusus. Tadi kan seharusnya tarifnya tarif umum Bapak Ibu gitu ya, masuklah ke UMKM, yaitu tarifnya khusus, yaitu 0,5%. Tapi Bapak Ibu ngitungnya dari omset. Pak Agus, kenapa nggak dari laba? Kalau dari laba nggak jadi nanti Bapak Ibu. Karena ngitung labanya itu laba fiskal Pak. Jadi Bapak Ibu nanti sulit. Makanya pemerintah mendukung dengan cara basisnya adalah omset. Tapi Bapak Ibu kan nggak dikunci Bapak oleh pemerintah Pak. Silakan kalau nggak mau yang tarifnya khusus ini. Gimana caranya Pak Agus? Jangan lupa Bapak Ibu memberikan pemberitahuan Pak. Kemana? Ke kantor pajak. Lewat apa? Online lagi Bapak Ibu. Tidak perlu datang Pak. Cukup online, di DJP online. Bapak Ibu ngasih tahu, saya mau pakai tarif umum. Silakan Bapak Ibu. Pak belum selesai belajar. Saya mau naik kelas Pak Agus, saya udah bisa ngitung berapa laba bersih saya, daripada dihitung dari omset masih terlalu besar ternyata. Saya pengen ngitungnya dari laba bersih. Oh silahkan Bapak Ibu, gitu ya. Tapi tolong beritahu ke otoritas pajak. Ini Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan, orang pribadi, batas waktu belajar untuk naik kelas Bapak Ibu adalah 7 tahun. Kalau sudah lewat 7 tahun, Bapak Ibu tidak boleh lagi pakai tarif khusus yang 0,5% ini, Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian untuk badan usaha, makanya tadi PT perorangan itu sangat penting, Bapak Ibu. Bapak Ibu sesuai Undang-Undang Cika bikin PT perorangan setahun sekali, Bu ya. Nanti karena mudah, nggak perlu ke notaris, bikin tiap tahun gitu ya, Bapak Ibu ya. Minimal maksimal 1, Bapak Ibu ketentuannya, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu silahkan. Untuk PT perorangan itu kategorinya adalah badan usaha. Jangka waktu belajarnya 3 tahun. Untuk selain PT, jangka waktu belajarnya 4 tahun. Dihitung dari mana? Dihitung dari kapan Bapak Ibu berdiri. Kecuali yang sudah berdiri sebelum 2018 dan sebelumnya. Itu dihitung sejak peraturan PP 23 berlaku. PP 23 berlakunya 2018. Nah, ini adalah beberapa bukan subjek pajak PP 23. Jadi tidak bisa ya Bapak Ibu ya yang statusnya Bapak Ibu punya kantor akuntan publik, punya KJA,
itu tidak diperkenankan menggunakan PP 23 atau yang menggunakan atau memilih, mohon maaf, memilih menggunakan tarif umum. Nah, karena ini untuk sektor usaha, untuk sektor bisnis, berarti yang boleh menggunakan ini sekali lagi adalah usaha, baik itu dagang, industri, atau jasa. Asal omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Kalau cabangnya banyak, dihitung total seluruhnya. Hati-hati Bapak Ibu, yang namanya kuadran Bapak Ibu orang pribadi terutama, itu sumber penghasilannya banyak. Bapak Ibu ada yang statusnya pegawai, tapi bisa bisnis. Bapak Ibu yang punya profesi, akuntan, atau tadi Bapak Ibu dokter dan lain sebagainya, juga bisa bisnis. Sekali lagi, yang dihitung adalah omset dari usahanya, bukan dari profesi, bukan dari gaji Bapak Ibu sekalian. Jadi batasan ini hati-hati Bapak Ibu sangat penting sekali, gitu ya. Nah, ada yang dikecualikan dari objek pasal 23. Tadi yang pertama adalah yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, kalau pajaknya sektornya khusus, sektor tertentu Bapak Ibu ya. Contohnya apa? Kontraktor. Contohnya apa? Bapak Ibu sewa menyewa tanah bangunan atau yang penghasilannya bukan objek pajak, maka tidak berlaku PP 23. Waktu saya masih 5 menit ya Bapak Ibu ya, mohon izin menuntaskan. Nah, ini adalah contoh pekerjaan bebas Bapak Ibu. Yang di sini berarti tidak boleh menggunakan tarif khusus. Gitu ya. Ini saya lewati saja karena contoh-contoh nanti Bapak Ibu bisa baca di slide yang sudah nanti diberikan. Untuk detailnya peredaran bruto itu dihitung dari sebelum tahun pajak yang bersangkutan Bapak Ibu. Hati-hati Pak. Jadi ngitung omset 4,8 miliar itu dari tahun pajak sebelumnya. Jadi kalau sekarang 2022, Bapak Ibu apakah masih diperbolehkan menggunakan PP 23 atau tidak? Itu menggunakan omset tahun 2021. Apakah lewat dari 4,8 miliar atau tidak? Gitu ya. Kalau sudah lewat dari 4,8 miliar 2021, berarti mulai Januari tidak boleh lagi pakai yang PP 23. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pak Agus, bagaimana kalau kami ini suami istri, orang pribadi? Nah, Bapak Ibu, konsep orang pribadi di Indonesia itu adalah pajak itu, pajak keluarga Bapak Ibu, sebagai satu kesatuan ekonomis. Jadi Bapak Ibu, yang namanya Bapak Ibu perorangan, itu tolong dicek kembali istrinya. Apakah juga berbisnis? Jadi kalau begitu Bapak Ibu, suami dan istri penghasilannya digabung dulu Pak. Omsetnya digabung kalau dua-duanya melakukan bisnis. Nah, kalau lewat dari 4,8 miliar, suami dan istri, atau bahkan anak, kalau misalkan di situ ya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus digabung seluruhnya. Itu namanya konsep keluarga Bapak Ibu. Orang pribadi itu konsepnya adalah konsep keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Ini saya lewati saja karena contoh. Nah, ini yang penting tadi saya sampaikan di Undang-Undang HPP. Untuk wajib pajak orang pribadi, khusus orang pribadi ya Bapak Ibu ya, yang dikenakan tarif 0,5% di tahun 2022 ini Bapak Ibu dan tentunya seterusnya, kemudian memiliki omset sampai dengan 500 juta, tidak dikenakan PPh Bapak Ibu. Wah, luar biasa Pak. Ya, sampai dengan 500 juta. Berarti ini super khusus Pak. Kan gitu. Tadi sudah khusus Bapak Ibu 0,5% itu. Sekarang dikhususkan lagi, tapi hanya untuk orang pribadi. Kalau badan gimana Pak Agus? Ya, Bapak Ibu tidak bisa memperoleh itu, gitu ya. Ini hanya khusus untuk orang pribadi. Nah, cara ngitungnya gimana? Kalau ketentuan yang umum, Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu omset tiap bulan itu 100 juta. Maka untuk di Undang-Undang HPP, maka Bapak Ibu, gitu ya, tidak perlu membayar PPh lagi di Undang-Undang HPP ini, Pak. Sampai nanti melewati 500 juta, katakanlah di bulan Juni, 600 dikurangi 500 juta, ketemunya 100 juta. Nah, inilah yang baru dikenakan PP 23. Oh, luar biasa, Pak ya, Bu. Bisa menghemat berapa nih Pak Agus? Lumayan, Pak, Bu. Menghemat 2,5 juta setiap selama 6 bulan. Itu Bapak Ibu. Ini tarif orang pribadi. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk yang menggunakan tarif umum berubah
dari yang awalnya rentang 5% itu 50 juta menjadi 60 juta. Ini jangan sampai lupa untuk dirubah Bapak Ibu, terutama untuk karyawan Bapak Ibu yang memotong pasal 21. Nah, untuk yang penghasilannya sangat besar, itu dinaikkan menjadi 35, yang awalnya 30%. Itu Bapak Ibu, PTKP tidak berubah ya Bapak Ibu, tetap sama, dianggap oleh pemerintah masih cukup 4,5 juta per bulan. PPh badan tarif tidak berubah Bapak Ibu yang menggunakan tarif umum yang harusnya turun menjadi 20%, pemerintah masih merasa 22% ini masih cukup. Terakhir adalah setor dan lapor. Setor, jangan lupa Bapak Ibu kalau setor sendiri, ini kode akun pajak dan kode jenis setorannya 420, paling lambat tanggal 15 setornya. Kalau Bapak Ibu posisinya sebagai pemotong, hati-hati Bapak Ibu, beda di belakang angkanya. Gitu ya. 423. Siapa tahu Bapak Ibu bertransaksi dengan sama-sama UMKM. Yang penting Bapak Ibu jangan lupa minta surat keterangannya, suket dari kantor pajak statusnya UMKM. Ini cara bayar, bikin kode billing. Yang terbaru Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu akses mobile pajak. Ini berbasis Android, HP-nya diunduh di HP-nya, silakan Bapak Ibu bikin kode billing di situ. Itu Bapak Ibu contoh suketnya. Nah, cara lapornya adalah Bapak Ibu silakan laporkan di SPT tahunan, jangan sampai lupa di poin 16 untuk orang pribadi, di badan adalah di poin 14. Itu untuk pencatatan sederhana saja Bapak Ibu, yang penting catat pendapatannya, beban tidak perlu dicatat, dan kewajiban angsuran Bapak Ibu tidak ada kewajiban angsuran untuk yang Bapak Ibu berubah atau punya sekarang tidak lagi berlaku PP 23. Di tahun pertama, Bapak Ibu masa transisi, setoran pasal 25-nya boleh nihil. Itu Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan. Tadi informasi BDS sudah disampaikan Pak Saad, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Torang. Ya, terima kasih Pak Agus, presentasinya menarik sekali. Memang saya pahami banyak sekali bahan yang harus disampaikan oleh Pak Agus, dan Pak Agus kelihatannya menjadi terburu-buru, tapi nggak apa-apa. Saya rasa kita bisa menangkap cukup banyak pencerahan pada hari ini dari Pak Agus masalah perpajakan untuk UMKM ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, pelaku UMKM, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Saya akan coba sampaikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada presenter kita pada hari ini. Mungkin saya mulai dari yang paling umum ya. Ini ada pertanyaan dari sebentar ya, saya ini. Oke, ini ada pertanyaan dari yang paling umum ya, pertanyaan dari Pak Widiarto. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian yang disebutkan Pak Agus sebesar 60%. Apakah sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap penerimaan pajak? Apakah DJP memiliki database UMKM dan sudah sama dengan database Kemenkop UMKM? Mungkin Pak Agus bisa juga sampaikan ke kita, dari mana saja sih sumber data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui profil wajib pajak, katakanlah khususnya UMKM. Tentu tidak hanya dengan Kemenkop UMKM tentunya ya Pak Agus. Mungkin Pak Agus bisa ceritakan sedikit ke kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya di pajak itu PP 23 lebih cocok disebut UMK ya Bapak Ibu ya, usaha mikro kecil. Yang menengah itu berarti yang omsetnya di atas 4,8 miliar hingga 50 miliar. Nah, memang untuk yang PP 23 sasarannya adalah buat Bapak Ibu yang mikro dan kecil tadi. Pak Agus, masa bayar pajak cuma 0,5%? Iya, karena tujuan kita adalah bagaimana caranya Bapak Ibu UMKM bergotong royong, bukan berkontribusi sebesar-besarnya untuk membayar pajak. Nah, baru membayar pajak yang dalam artian normal, tadi diberi waktu. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, ini sangat bagus kebijakannya. Jadi, wajib pajak bahkan di awal diberikan opsi. Nah, data-data itu kebetulan kita berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, gitu ya, untuk bersinergi, mendatabase. Makanya kita tiap bulan
ada yang namanya program BDS, Business Development Services, membantu bagaimana Bapak Ibu UMKM ini bisa tumbuh gitu ya. Nah, kontribusinya untuk yang UMK itu memang tidak terlalu banyak Pak, makanya secara penerimaan. Tetapi data itu bisa kita ambil dari setoran yang tadi kode jenisnya khusus. Nah, itu kita ambil datanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya datanya. Tapi untuk yang menengah memang tidak ada kodenya, tetapi kita bisa ambil dari data yang omsetnya sampai dengan 50 miliar. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, omset sampai dengan 50 miliar itu tetap dapat diskon ya Bapak Ibu, tarif PPh badannya ya. Gitu ya. Diskonnya adalah 50%. Itu tetap diberikan di Undang-Undang HPP, itu kemarin diusulkan untuk dirubah oleh pemerintah tetapi tidak disetujui oleh DPR, dikembalikan seperti semula. Itu Pak Torang kurang lebihnya Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Agus.